Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur. Marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini. Luar biasa nikmatnya di tengah-tengah bulan puasa Ramadan menjelang 10 hari terakhir. Malam kemarin kebetulan nuzul Quran ya 17 Ramadan. Semoga kita semua sama-sama mendapat keberkahan dari bulan Ramadan ini sehingga tidak menjadi manusia yang merugi. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua umat akhir zaman, umat yang paling akhir datangnya dan umat yang paling dulu masuk surga. Masya Allah spesial ya. Yang saya hormati, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semuanya, Umi Sarholan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabul segala hajat-hajatnya, Allahumma amin, ya rabbal alamin. Terlupa kepada yang hadir kajian pagi ini, semoga senantiasa Allah limpahkan keberkahan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu, mari kita sama-sama buka kajian pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk acara selanjutnya tilawah Al-Quran, tilawah sesuai yang insya Allah akan kita kaji bersama-sama pagi ini. Surat Al-Qadar, insya Allah. Kak Nita, lagi tilawah Kak? Iya, Ustazah. Baik, insya Allah untuk tilawah akan disampaikan oleh Kanita. Kepada Kanita, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir pada Kanita yang telah membacakan surat Al-Qadar. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pagi ini menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama, Tadabbur Al-Quran surat Al-Qadar, yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarhulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, ya, penuh ampunan, ya, doa-doa dikabulkan oleh Allah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang kita temui, ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua dan kepada siapa saja yang kita temui, gitu ya. Allah memberikan hidayah kepada pasangan kita. Ya, kalau yang sudah punya pasangan, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, pada keluarga kita, ya. Allah memberikan hidayah kepada
saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, semuanya ya. Sehingga kita bisa istiqomah terus bersama Al-Quran, bersama Allah, sampai kita husnul khatimah. Ya, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kita memiliki saudara sesama Muslim, kemudian nikmat yang banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya, insya Allah, sehingga kita sibuk bersyukur ya, dan bersabar atas apa yang menimpa kita gitu ya. Al-Quran Allah katakan bersabar, karena orang beriman itu sikapnya hanya dua ya, bersyukur dan bersabar. Ya, kata Allah sungguh ajaib ya, ajaib orang beriman itu. Ya, kenapa? Karena ketika dia dikasih nikmat, dia bersyukur, ya, dan dikasih ujian, dia bersabar. Ya. Hanya dua itu yang menjadi sikap ya, bagi orang-orang yang beriman ketika menghadapi dunia ini, gitu ya. Di dunia ini, dunia yang sementara, di mana tidak ada yang kekal di dunia ini. Bahagia kita juga sementara, sedihnya kita juga sementara gitu ya, mudahnya kita tuh sementara, susahnya juga kita sementara ya, semuanya nggak ada yang kekal gitu, semuanya ada waktunya, ada habisnya ya, dimana dunia ini adalah tempat kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Dunia ini bukanlah tujuan utama kita, bukan rumah akhir kita ya, dunia ini hanya tempat persinggahan kita ya, di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sebagai bekal ya untuk bertemu Allah, untuk mencapai surga Firdaus insyaallah dengan kasih sayang Allah. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita akan bahas surat Al-Qadr ya, surat Lailatul Qadar ya, Al-Qadr. Karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir ya. Jadi kita ulang lagi, kita tadaburi lagi surat Al-Qadr ya, dengan keutamaan Lailatul Qadar ya yang ada di dalam 10 hari malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, semoga kita bisa mengisinya, bisa ketemu ya, semoga kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bisa mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan sholat, dengan tilawah, dengan ibadah ya, dengan sedekah ya, dengan berdoa sebanyak-banyaknya ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, kemudian mencintai kita ya, mencintai kita. Amin ya. Baik. Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya. Nah, sesungguhnya adalah kemuliaan. Jadi Al-Quran itu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ya, malam yang penuh kemuliaan, di mana pada malam tersebut ya para malaikat turun ke langit dunia ya, sehingga keadaan bumi penuh sesak ya, sampai seperti itu. Jadi malaikat turun,
Kemudian malaikat itu turun membawa keberkahan dan rahmat. Ya, pada malam tersebut datang keselamatan, ya, tidak ada kejelekan dan setan pun menjauh untuk menggoda manusia. Ya, keselamatan atau kesejahteraan ketika itu ada hingga terbit fajar. Inilah di antara keutamaan Lailatul Qadar yang dibahas dalam surat Al-Qadar ya. Jadi luar biasa malam Lailatul Qadar itu di mana Al-Qur'an turun ya dari Lauh Mahfuz ya, turun ke Baitul Izzah ya, ke langit dunia. Sebelum kemudian nanti turun ya, turun berangsur-angsur ya kepada dada Nabi Muhammad SAW. Dan tahu apa malam itu ada beberapa pengertian ya, maksud dari Lailatul Qadar yang dikumpulkan oleh para ulama ya, pendapat yang ada 5 pendapat ya. Yang pertama adalah Al-Qadar berarti mulia atau agung. Ada beberapa makna Al-Qadar ya. Seperti dalam firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Surat Az-Zumar ayat 67. Ya, Lailatul Qadar berarti malam yang mulia. Ini pendapat Az-Zuhri. Kemudian pendapat yang kedua, Al-Qadar berarti sempit. Seperti terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man qudira alaihi rizquhu, dan orang yang disempitkan rezekinya. Ya. Quran surat At-Tolak ayat 7. Nah, Lailatul Qadar berarti malam yang penuh sesak ya, karena satu malaikat-malaikat turun di bumi ya, turun ke bumi sehingga sesak ya, sempit sesak. Itulah pendapat Al-Khalil bin Ahmad. Kemudian yang ketiga, Al-Qadar berarti hukum. Ya. Inilah pendapat Ibnu Qutaibah ya. Kemudian ada pendapat yang keempat, karena pada saat itu diturunkan kitab yang penuh kemuliaan, diturunkan rahmat dan turun pula malaikat yang mulia. Nah, ini lanjut. Ya. Ini adalah beberapa pendapat yang disebut oleh Ibnu Jauzi dalam Zaidul Masir. Ya. Ibnu Arabi rahimahullah mengatakan bahwa bisa jadi makna Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Bisa pula maknanya adalah malam penetapan takdir. Yang terakhir ini lebih mendekati benar karena mengingat firman Allah lainnya, ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya, surat Ad-Dukhan ayat 4, ya, di mana maksud ayat tersebut adalah ditetapkannya takdir. Di antara kemuliaan malam tersebut adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus ke langit dunia. Ya, itu di dalam surat bukan Al-Quran ya, di dalam kitab Ahkamul Quran. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, disebut Lailatul Qadar karena kemuliaan dan keutamaan malam tersebut di sisi Allah. Pada malam tersebut ditetapkan berbagai perkara yang akan terjadi pada satu tahun, ya, yaitu ditetapkan ajal, rezeki, ya, dan berbagai takdir. Ya, karenanya kita diminta ya, dianjurkan untuk mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan tadi, ya, sholat, tilawah, berdoa, sedekah, ya, semoga Allah memberikan takdir yang baik ya, dan Allah melindungi kita semua dari takdir yang buruk. Kemudian di sini ada pendapat ya bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar ya, dalam surat yang kita kaji disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar ya, dalam surat Al-Qadar ini. Malam ini adalah malam yang diberkahi sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, surat Ad-Dukhan ayat 3 ya, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna yang dimaksud sini adalah Lailatul Qadar ya, yang terdapat di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ya, seperti disebut dalam
ayat ya, surat Baqarah ayat 165 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila fihil Qur'an. Ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Ya. Ini Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan ya, oleh karenanya banyak yang mengatakan bahwa ini adalah Syahrul Quran ya, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan mengenai nuzulul Quran, yaitu waktu diturunkannya permulaan Al-Quran. Ibnu Abbas yang artinya Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Ya, itu hadis riwayat Tabari, An-Nasai, ya, dalam Sunanul Kubra. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah itu menjadikan permulaan turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan, ya, itu di malam Lailatul Qadar, ya, dalam Taisir Al-Karimir Rahman, ya, halaman 931. Baik, itu tadi beberapa makna dari Lailatul Qadar. Kemudian kita akan kaji, ya, di sini ya, dari ayat dari surat yang tadi kita baca ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, jadi kalau kita melihat dari surat itu, ya ada beberapa hal yang bisa disimpulkan ya, ditafsirkan oleh para ulama. Ya, yang pertama bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun ya? 81 tahun ya, tidak salah ya. Jadi seseorang yang beribadah di malam itu ya nilainya sama dengan 1000 bulan ya di luar bulan Ramadan gitu ya, di luar bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan amal yang banyak. Ya, maka kita harus fokuskan dengan qiyamul lail kita, tahajud ya, dengan zikir, dengan istighfar, dengan tilawah ya, dengan berdoa sebanyak-banyaknya ya, dengan bersedekah ya, dengan bersolawat ya, kemudian dengan berzikir terus ya, dengan menuntut ilmu gitu ya. Karena pada malam itu malaikat turun ya, menaungi orang-orang yang beriman ya, dan diutamakan ke masjid gitu ya, diutamakan beriktikaf di masjid. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan adalah malam Lailatul Qadar ya, lebih baik dari 1000 bulan yaitu untuk amalan, puasa dan sholat malam yang dilakukan ketika itu lebih baik dari 1000. Mujahid juga berkata bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadarnya gitu ya. Pendapat ini juga menjadi pendapat Qatadah bin Da'amah dan Imam Syafi'i. Nah, jika ibadah dalam Lailatul Qadar sama dengan ibadah di 1000 bulan lamanya, maka ada keutamaan mendirikan sholat malam. Ya, ketika itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat malam atas dasar iman ya dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Amin ya Allah ya, semoga Allah mengampuni ya dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, malaikat turun pada malam tersebut membawa keberkahan dan rahmat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
Jadi makanya tadi dikatakan penuh sesak ya, karena semua malaikat itu turun ya, dan malaikat Jibril juga turun. Malaikat Jibril itu kan pemimpin para malaikat ya, jadi sampai pemimpinnya pun turun gitu. Malaikat ketika malam penuh kemuliaan tersebut turun ke muka bumi, itu menandakan bahwa bahwa malam tersebut banyak keberkahan ya. Malaikat setiap kali turun tentu membawa keberkahan ya dan rahmat, sebagaimana malaikat membawa keberkahan ketika mendatangi halaqah ilmu. Ya, sampai-sampai mereka meletakkan sayapnya karena ridho pada penuntut ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan ruh dalam surat Al-Qadar adalah malaikat Jibril. Penyebutan Jibril di situ adalah penyebutan khusus setelah sebelumnya disebutkan mengenai malaikat secara umum. Ya. Sedangkan maksud min kulli amr dalam ayat tersebut adalah bahwa ketika itu datang keselamatan atau kesejahteraan untuk setiap urusan atau perkara. Yang kedua ya, jadi malaikat turun ya, Masya Allah. Dalam sumber yang lain saya pernah baca ya, jadi tandanya kita didatangi oleh malaikat Jibril gitu ya, tandanya, karena tidak semua didatangi malaikat Jibril ya. Salah satu tanda kita didatangi malaikat Jibril adalah ketika kita lagi sholat, kemudian kita menangis gitu. Ketika sholat itu kita khusyuk, kemudian kita menangis dalam sholat itu salah satu tandanya. Umi, Afan suaranya ini Mi menghilang Mi. Kanita, suara di Kanita. Benar main. Ada saja suara Lailatul Qadar hanya ada kebaikan saja. Kenapa, Ustazah? Tidak Mi, berarti di saya. Sempat hilang suara Umi, tapi di Umi tidak di-mute sih Mi. Ternyata di saya aja hilangnya. Baik Mi, tafadhol Mi Afwan. Oh, suara saya hilang tadi. Oh, gitu. Baik ya. Mungkin sinyal saya yang masih kurang ini stabil. Baik ya. Yang keempat, ya, pada malam tersebut ditetapkan takdir, ajal, dan rezeki. Ya. Nah, jadi ketika menafsirkan ayat terakhir ini, Ibnu Katsir membawakan perkataan Qatadah dan ulama lainnya, bahwasanya pada Lailatul Qadar diatur berbagai macam urusan. Ya, ketika itu ajal dan berbagai rezeki ditetapkan ya, jadi untuk setahun ke depan. Ya, jadi setiap jadi kalau hitungan kita tuh ada semester gitu ya, ada per bulan, per semester, per tahun gitu ya. Jadi takdir, ajal kita dan urusan kita itu sudah ada kan ya, sebelum kita diciptakan sudah ada, ditakdirkan ya. Nah, cuma pas setiap malam Lailatul Qadar itu ya, maka ditetapkan untuk setahun ke depan. Maka tapi kita tidak tahu gitu kan, apa takdir kita untuk setahun ke depan ya. Kita hanya bisa berdoa ya, karena yang bisa merubah takdir itu kan doa ya. Kita berdoa, kita berdoa aja yang baik, kita minta yang baik-baik sama Allah, kita berhusnuzon terus sama Allah. Tahun ini, setahun ke depan itu kita ingin seperti apa ya, berdoalah, minta sama Allah di malam Lailatul Qadar, di mana ditetapkan tadi ya, takdir kita, rezeki kita, ajal kita gitu kan. Kita nggak tahu gitu ya. Insya Allah kita di bulan Ramadan ini pun sudah banyak juga ya saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah gitu kan. Kita nggak tahu ya umur kita tuh sampai kapan. Kita hanya mohon minta kepada Allah agar kita bisa memperoleh husnul khatimah ya. Kita istiqomah terus ya. Kemudian Allah ridho, Allah ampuni dosa-dosa kita yang banyak ini ya. Karena Allah Maha Pengampun ya, kita berhusnuzon ya.
senantiasa. Kemudian ya, dalam surat Ad-Dukhan ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ya. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu ya akan ditetapkan rezeki kita, ajal kita ya untuk setahun ke depan. Ya, maka kita perlu banyak berdoa ya, semoga setahun ke depan nanti Allah memberikan kebaikan, keberkahan gitu ya. Kemudian melindungi kita semua dari keburukan, kejahatan, kejelekan, bahaya gitu kan, segala penyakit. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita semuanya. Ya, semoga kita bisa istiqomah terus ya sampai husnul khotimah dalam keadaan iman Islam ya, Islam yang kokoh, kemudian Allah ridho, Allah cinta dengan kita ya, Allah tolong ya. Begitu. Kemudian yang kelima, keselamatan dan rahmat bagi yang menghidupkan Lailatul Qadar di masjid ya. Asy-Sya'bi berkata mengenai ayat ya, min kulli amr sama salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Yaitu kata beliau bahwa keselamatan dan malaikat datang pada malam tersebut bagi ahli masjid. Itu berlangsung hingga datang fajar. Ya, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, berbagai hadis yang mutawatir membicarakan tentang keutamaan Lailatul Qadar dan dijelaskan bahwa malam tersebut terdapat di bulan Ramadan. Malam tersebut terdapat di 10 hari terakhir, terkhusus pada malam-malam ganjil. Malam penuh kemuliaan itu tetap terus ada ya setiap tahunnya hingga hari kiamat. Ya, karena kemuliaan malam tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf ya, dan memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dengan melakukan hal itu, ya beliau berharap bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar ya dalam Taisir Al-Karimir Rahman. Baik ya, jadi diutamakan beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, di 10 hari sebagaimana Rasulullah dan para sahabat juga melakukan itu ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah fokus ya untuk ibadah di masjid ya, dan tidak pulang gitu ya. Kalau Rasulullah dan para sahabat itu ya, mereka tidak terikat dengan pekerjaan yang ini ya. Jadi mungkin bisa ambil cuti gitu kalau sekarang ya. Kalau sekarang 10 hari di bulan Ramadan mungkin agak susah ya. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan orang justru 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu lebih fokus bikin kue, beli baju lebaran ya, karena mungkin THR-nya baru keluar di akhir bulan gitu ya. Jadi yang penuh malah mal-mal gitu ya, pasar, mal gitu ya. Padahal Rasulullah dan para sahabat itu ya mereka lebih fokus untuk beriktikaf di masjid ya. Dengan semoga Allah memudahkan kita ya untuk bisa beriktikaf ya, mengajak keluarga kita, anak kita ya. Kita bisa khusyuk, fokus ya, beriktikaf di masjid ya dengan sholat malam, kemudian bertaubat kepada Allah ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang banyak ini ya. Di usia kita yang sekarang ini udah banyak sekali ya. Mungkin kalau dihitung dosa kita dengan amalan soleh kita itu masih sangat sedikit sekali amalan soleh kita gitu. Kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah, kita nggak tahu ya. Maka kita terus bertaubat, memohon ampun kepada Allah atas setiap semua kesalahan-kesalahan kita ya, baik yang kecil maupun yang besar. Dan semoga Allah menguatkan kita terus ya, ruh kita. Allah mencintai kita, memudahkan kita untuk sholat, untuk tilawah, tetap bersama Al-Quran, bertadabur, ya, menghafal Al-Quran, ya, sibuk dengan ilmu Allah, ya, Quran, hadis, ya,
sibuk dengan berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, ya terus ya bersedekah, ya kemudian berzikir, beristighfar, bersolawat, ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya kemudian menebar kebaikan sebanyak-banyaknya, itu kita minta terus ya dalam rangka mencari ridhonya Allah. Ya, semoga Allah menetapkan kita sebagai hamba yang bertakwa, ya karena target di bulan Ramadan ini ya gelar yang kita cari, gelar yang akan kita raih, gelar yang akan kita kejar ya adalah la'allakum tattaqun, ya agar kita bertakwa, ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat, ya sehat, semangat. Allah mudahkan kita untuk sholat, untuk tilawah, untuk berzikir, berinfak, bersedekah, ya berbagi, ya dan sebagainya. Ya, dan Allah menerima amalan-amalan kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, ya dan memasukkan kita dalam golongan hamba Allah yang bertakwa. Ya, demikian saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa dengar suara saya? Bisa, Ustazah. Bisa Umi, Afan Mi, saya izin off cam. Suaranya menghilang-hilang Mi di on cam. Iya, iya. Iya, sudah selesai Ustazah. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Ada yang bertanya Umi. Tadi Bunda Istiamah ya. Ada beberapa pertanyaan dari Bunda Istiamah ya. Yang pertama, Umi, berarti untuk mendapatkan malam kemuliaan itu pastinya di malam hari saja ya Umi, karena Lailatul Qadar itu malam Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa orang yang dapat Lailatul Qadar itu biasanya banyak kemudahan-kemudahan dalam urusan dunianya atau menjadi makmur dunianya. Katanya apa betul itu ada kaitannya Mi? Karena yang saya pahami adalah kebaikan untuk akhirat yang luar biasa dari orang yang mendapati Lailatul Qadar. Yang terakhir di luar tema Mi holwat katanya. Apakah holwat emang ada dalilnya di Al-Qur'an? Tapi untuk mencari dalilnya saya belum ketemu kira-kira di surat apa dan ayat berapa. Tiga pertanyaan mungkin. Yang pertama tentang malam Lailatul Qadar, apakah malamnya saja? Yang kedua tentang kaitannya Lailatul Qadar dengan kemudahan dunia, apakah ada kaitannya atau kita dapat dunia dan akhiratnya atau dunianya saja atau kemudahan-kemudahannya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang terakhir dalil Al-Qur'an holwat tentang holwat. Ya. Baik ya, insya Allah Bunda Isti ya. Akan saya jawab, tapi nanti boleh silakan yang lainnya kalau mau menambahkan ya. Jadi orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ya tadi ya tanda-tandanya ya doa-doanya dikabulkan ya. Ya di malam Lailatul Qadar itu kan tadi ditetapkan rezekinya, ajalnya gitu ya. Takdirnya di pada malam itu gitu. Nah, tergantung ya dia apa namanya berdoanya apa di malam Lailatul Qadar itu gitu ya. Kalau berdoanya baik-baik, ya insya Allah dalam setahun ke depan itu apa namanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan doa kita kan berbeda-beda ya. Doa kita berbeda-beda. Mungkin justru yang takdirnya Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya gitu kan. Ya, kan nggak semua orang itu ingin kaya loh ya.
Nggak semua orang itu ingin punya rumah besar. Nggak semua orang itu punya cita-cita punya mobil banyak. Nggak semua gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang memang memilih hidup sederhana gitu karena udah nggak mau pusing gitu kan, nggak mau ya pastinya kalau kita punya harta yang banyak miliaran gitu ya, kemudian kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, maka itu bisa menjadi ujian gitu kan. Punya rumah banyak dan kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, itu juga bisa menjadi ujian ya dan sebagainya, bukan lagi suatu kenikmatan ya. Jadi tidak menjadi ukuran ya, tidak menjadi ukuran. Karena kalau masalah rezeki ya, semuanya ada rezekinya ya. Orang muslim, non muslim sudah Allah tetapkan rezekinya ya. Semut aja ada rezekinya ya, semuanya. Ya, bahkan kutu debu ya, kutu-kutu debu ada rezekinya. Cicak ada sendiri rezekinya. Ya, semua makhluk itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah, termasuk kita. Ya. Jadi tidak menjadi ukuran ya bahwa tiba-tiba habis malam Lailatul Qadar terus jadi kaya raya mendadak gitu. Wah, berarti ini Lailatul Qadarnya ini dia dapat nih gitu. Atau misalnya habis malam Lailatul Qadar justru dia dapat ujian jadi jatuh miskin misalnya. Oh, berarti dia ini nih malam Lailatul Qadarnya tidak bermanfaat baginya misalnya. Tidak juga begitu gitu. Ya, tidak juga begitu. Jadi tidak menjadi ukuran banyaknya harta dan sebagainya gitu. Tapi tadi ya, apa yang kita doakan di malam Lailatul Qadar itu kemudian keberkahannya turun dan kita memperoleh keberkahan itu, kita harapkan bisa setahun ke depan ya. Dan keberkah itu kan artinya bukan dari jumlahnya yang banyak ya, tapi berkah itu adalah manfaat atau tidak gitu. Ya, misalnya gini, ada pisau gitu ya. Pisau itu enggak usah pisau deh, kalau sekarang yang lebih real gitu ya. Kondisi saat ini adalah handphone misalnya. Handphone itu dia bisa menjadi sumber bencana ya, bisa menjadi sumber pahala. Bisa, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Dia bisa jadi berkah ya dengan handphone itu. Dengan handphone kita bisa berdakwah, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, kita bisa menuntut ilmu dengan handphone, kita bisa mendengarkan tilawah, kita bisa mendengarkan zikir al-ma'surat pagi siang gitu kan, pagi sore gitu kan. Kita bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, kita bisa mendengarkan ceramah ya para ustadz siapa saja yang ada di YouTube gitu kan dengan handphone gitu kan. Apapun gitu kita bisa, itu namanya berkah ya. Berarti handphonenya berkah, itu manfaat gitu ya. Handphonenya manfaat karena dengan handphone itu kita bisa nambah hafalan, karena dengan handphone kita bisa ulang-ulang ayat Al-Quran gitu kan ya. Kita bisa dengerin ayat-ayat pilihan, kita bisa dengerin surat-surat pilihan setiap hari gitu ya. Jadi kita bisa terus membersamai Al-Quran gitu kan dengan handphone ya tadi. Kemudian kalau kita lagi ada masalah, kita bisa searching di YouTube, kita dengerin gitu kan, ustadz-ustadz yang banyak, siapa aja bisa kita dengerin ya terus gitu. Nah, itu berarti handphonenya berkah ya, karena membawa manfaat gitu, membawa manfaat ya. Begitu juga sebaliknya ya, ada handphone tapi handphonenya hanya untuk main, terus gosip gitu kan, ngomongin orang, terus nonton yang nggak jelas gitu kan ya, atau hanya nonton yang apa ya, kalau sekarang tuh ya drakor gitu ya, ya, atau hanya main game gitu ya, atau apa tuh ya, nontonin yang gosip-gosip ya, atau nonton yang nggak berguna ya, maka handphonenya jadi tidak manfaat gitu. Nah, maka yang dicari adalah kan kita keberkahannya. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu adalah kita mendapatkan keberkahan ya, sehingga yang kita cari adalah keberkahan, bukan pada apa yang kita miliki ya. Betapa banyak contohnya gitu ya, betapa banyak orang yang punya mobil bagus mahal
tapi nggak bisa dinaikin, nggak bisa dinikmatin karena dia sibuk dengan pekerjaannya gitu. Ya, yang naikin mobilnya adalah supirnya gitu ya kan? Atau yang lainnya, yang menikmati itu yang pekerja-pekerjanya gitu, ya. Ya kita ya meskipun kita nggak punya gitu kan, kita misalnya nggak punya mobil Alphard misalnya gitu ya. Kayak saya kemarin sempat nyobain mobil Alphard gitu sama anak-anak ya, meskipun nggak punya ya, tapi kita bisa naikin, disupirin gitu ya, dianterin gitu kan, itu kan ya berkah manfaat gitu kan. Saya nggak kebayang kalau saya punya apa, saya harus merawatnya apa, biaya perawatannya, biaya bensinnya, biaya supirnya, gitu. Maka Allah akan sesuaikan. Tapi kita bisa menikmati gitu. Ya, jadi apa yang bisa kita nikmatin, ya itu juga rezeki gitu ya, meskipun kita nggak punya gitu kan, ya. Jadi yang penting adalah keberkahannya, ya yang kita cari berkah dalam kehidupan kita. Ya, tadi ya mungkin sama banyak setiap orang mungkin sekarang udah punya handphone ya. Ada yang mau handphonenya Samsung kayak handphone apa gitu mereknya segala macam. Bukan itu ya yang kita lihat, tapi manfaat atau tidak gitu. Ya. Televisi ya, manfaat atau enggak gitu. Kendaraan motor, mobil gitu kan. Manfaat atau tidak gitu. Apakah yang kita miliki itu semuanya itu mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, bisa menjadi mesin pahala kita, gitu ya, bisa menjadi apa namanya sarana kita untuk terus ya mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya, atau justru melalaikan kita. Nah itu dia, ya. Mungkin orang tadi sama punya handphone, ya, sama orang punya rumah, ya, tapi rumahnya seperti apa dulu, gitu. Nah, itu dia ya. Jadi banyak orang yang rumahnya kecil gitu ya, tapinya dia bisa amanah dengan rumahnya. Dia tata rapi rumahnya, dia bersihkan, kemudian dia pakai untuk sholat, dia pakai untuk tilawah, dia pakai untuk ibadah, dia untuk pakai untuk menebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Dapurnya kecil, tapi ternyata dengan dapur kecilnya itu dia bisa produktif berbagi makanan takjil kepada tetangganya misalnya. Ya, itu kan manfaat ya, tapi betapa banyak yang dapurnya besar lebar gitu ya, tapi nggak manfaat gitu kan, cuma buat pajangan doang ya. Orang mau masuk dapurnya takut ya, takut ada yang rusak, takut ada yang hilang gitu kan ya. Jadi nggak manfaat ya. Maka yang kita cari adalah berkahan, itu adalah manfaatnya dari setiap apapun yang kita miliki ya, baik handphone ya, rumah kita ya. Apakah rumah kita itu bermanfaat buat semua penghuni rumah gitu ya? Apakah rumah kita itu nyaman ya buat semua penghuni rumah, itu kayak gitu. Berkah namanya. Tapi kalau misalnya ada rumah yang selalu membuat tidak nyaman semua penghuninya gitu kan, maka jadi nggak berkah rumahnya gitu. Ya, begitu ya Bunda Esti ya. Semoga bisa menjawab ya. Boleh nanti ditambahkan yang lainnya. Untuk berkhalwat, Rasulullah SAW memang berkhalwat ya. Khalwat itu kan berduaan ya. Nah, makna yang apa namanya? Makna dasar dari khalwat itu kan berduaan ya. Tapi yang dimaksud dengan fikih biasanya bahasanya berkhalwat itu adalah berkhalwat dengan lawan jenis ya, berduaan dengan lawan jenis, di mana kalau berduaan dengan lawan jenis itu hukumnya haram. Tapi berkhalwat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berkhalwat dengan Allah, ya, berduaan dengan Allah gitu. Ya, demikian Bunda Isti ya yang saya ketahui ya. Jadi kalau kita berduaan dengan lawan jenis, ya itu tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Tapi yang Rasulullah lakukan adalah berkhalwat berduaan dengan Allah, ya, berkhalwat ya, sebagaimana Rasulullah sering berkhalwat di Gua Hiro, ya, di Gua Sur dulu ya, di Gua Hiro ya, dulu kan pertama kali itu kan Rasulullah sendiri yang berkhalwat yang
dilakukan oleh Rasulullah berbeda dengan pengertian fikih ya tentang khalwat dengan lawan jenis. Itu yang saya ketahui, Bunda Isti. Silakan. Sekali lagi Mi, sama yang Lailatul Qadar, apakah Lailatul Qadar itu cuman hanya malamnya saja atau dengan siangnya juga? Iya. Iya. Jadi memang yang digambarkan di situ adalah malamnya ya. Malam yang malaikat itu turunnya di malam harinya itu. Nah, jadi di malamnya itu yang disebutkan malam Lailatul Qadar ya malamnya gitu. Baik nih, berarti yang berholwat dalil Al-Qur'annya ini ya Mi ya, belum ada atau mungkin dari sejarah adanya. Oke, coba ya. Jadi harus yang menyebutkan langsung gitu ya. Kalau Ini saya kurang. Bunda Istiamah tanyanya dalil Al-Qur'an Mi katanya. Ya, Adakah dalam dalil Al-Qur'annya kan adalah ketika Rasulullah tadi ya ayat pertama kali turun itu kan adalah Rasulullah sedang berkhalwat di Gua Hiro. Sedang itu yang saya tahu Bu Isti. baik Mi. Untuk tanda-tandanya Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya tidak ya Mi ya? Iya, ada Ustazah. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya sebentar ya. Ya, jadi untuk malam Lailatul Qadar itu ya tadi adanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, itu yang hadis riwayat Bukhari. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kemudian terjadinya di malam-malam ganjil. Ya, di malam-malam yang ganjil itu lebih memungkinkan daripada malam-malam yang genap. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil, yaitu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Terjadinya Lailatul Qadar di 7 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih memungkinkan sebagaimana hadis dari Ibnu Umar
Ya, bahwa Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia kalahkan pada 7 malam yang tersisa. Ya, jadi lebih utama lagi di 7 malam terakhir gitu. Ya. Kemudian ada lagi yang berpendapat ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Bagaimana ditegaskan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada, sebagaimana dikatakan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Ya, mungkin pada tahun tertentu terjadi pada malam ke-27 atau mungkin juga pada tahun yang berikutnya terjadi pada malam ke-25. Tergantung kehendak dan hikmah Allah. Hal ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW. Cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Adapun tanda-tandanya, ya, tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yang pertama, udara dan angin sekitar terasa tenang. Ya, tenang. Jadi nggak angin kencang gitu ya, bukan angin yang nggak ada angin kencang, bukan. Ya, udaranya tenang. Ya, sebagaimana dalam hadis, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Ya, pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Nah, itu ya adanya. Kemudian yang kedua, malaikat menurunkan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan tersebut dan merasakan kelezatan dalam beribadah yang tidak didapatkan pada hari-hari yang lain. Ya, karena banyak malaikat yang turun, ya, sehingga membawa ketenangan bagi manusia yang beribadah. Kemudian yang ketiga, manusia dapat melihat malam ini dalam mimpinya, sebagaimana terjadi pada sebagian sahabat. Kemudian yang keempat, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar, ya, jadi nggak yang panas banget gitu ya. Dari Abi bin Ka'ab bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Ya. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, demikian Ustazah. Baik, Masya Allah, jazakallah. Kalau untuk tanda-tanda mungkin orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ada tidak ya, Mia? Orang tersebut tuh dapat Lailatul Qadar, ada tanda-tandanya tidak, Mi? Tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar ya kita bisa lihat atau tidak gitu ya. Allahu a'lam ya, kita nggak bisa menghukumi ya. Tapi kalau mungkin kalau untuk diri kita sendiri ya, karena kita nggak bisa menghukumi orang ya. Tanda-tanda kalau kita tadi ya, kita mendapatkan keberkahan ya, keberkahan dalam hidup, kita dimudahkan Allah dalam ibadah, dimudahkan Allah ya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini setahun ke depan ya. Tadi keberkahan yang kita dapatkan ya, ketenangan ya. Itu semoga kita termasuk yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin. Jazakumullah, Umi, jawabannya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal, selain dari Bunda Istiamah ya tadi, sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilahkan Kanita, Bunda Rumaisya, Bunda Sofi. Bunda Sofi sehat, Bunda? Oke, sedang tidak. Baik, Tafadhal. Jika tidak ada, mungkin ditutup ya, Mia, untuk sesi kajian pagi ini. Baik, semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir nanti. Dianjurkan itikaf juga ya, Mia, tadi ya, untuk 10 malam terakhir. Mungkin itikaf ya. Ini ya, menjaga ini ya, kalau di rumah sendiri mungkin ngantuk-ngantuk atau ini. Kalau itikaf banyak temennya yang nemenin buat bangun malam, jadinya
berlomba-lomba untuk dapat Lailatul Qadarnya lebih semangatnya lebih meningkat. Baik, alhamdulillah acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang telah Umi sampaikan bisa kita jalankan ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bulan Ramadan ini ya, Ramadan yang penuh berkah. Banyak sekali yang bisa kita raih di bulan Ramadan ini. Yang penting asal kita mau ya Mi ya, ada niat dari diri kita, meskipun karena hidayah itu dijemput, bukan kita tunggu-tunggu saja. Jadi dijemput, harus usaha dari diri kita untuk menjemput semua keberkahan-keberkahan, semua keistimewaan-keistimewaan yang Allah sediakan selama bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Menimbulkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita bisa maksimal untuk meraih keberkahan Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.